Mari kita sama-sama boleh berdoa. Setelah itu nanti di akhir baru kita sama-sama kembali bisa bersharing maupun tanya jawab gitu ya. Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu juga dipersilahkan. Amin. Mari kita sama-sama kembali satukan hati. Mohon Tuhan juga berikan hikmat kepada kita untuk pembacaan Roma pasal 16 ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, yang mengucap syukur Tuhan bahwa kasih karunia-Mu beserta dengan kami. Rahmatilah juga setiap kami yang sudah hadir, maupun teman-teman yang belum bisa bergabung. Tuhan sertailah mereka dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan, bisa menjadi satu dorongan bagi kami juga, terus sandar pada Tuhan. Terima kasih, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita akan baca ya, sebentar saya share screen, langsung aja, agar tidak terlalu malam ya. Sebentar. Oke, Roma pasal yang ke-16 ya. Ini sebentar. Ini saya buka dulu. Oke, baik, Roma pasal 16. Ayat 1 sampai 27, izin share screen. Harusnya sudah terlihat ya. Jadi kemarin kita sudah membahas sampai di pasal 15 ya, ayat yang ke-33. Ini semua menunjukkan adalah bagaimana seharusnya kita juga bisa memiliki penghidupan seperti apa yang Rasul Paulus katakan ya, yaitu bersandar, juga terus menikmati kasih karunia Tuhan ya, sehingga kita juga bekerja melayani atas kehendak Allah dan beroleh kesegaran ya bersama-sama dengan kaum beriman lainnya. Oke, kita akan baca mungkin 2 ayat ya, satu orang tidak apa-apa, dari ayat 1 sampai 27. Puji Tuhan, nanti dimulai oleh Kak Ray, lalu Mora, dan seterusnya yang sesuai dengan chat di Zoom. Kita mulai di 16C ya, perhatian antar gereja. Silakan, Kak Ray. Amin. Pasal 16, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara seiman kita, yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Amin. Ora, silakan, ayat 3 dan 4. Ada Mora di sana. Oke. Oke, mungkin masih ada gangguan ya, halangan. Boleh dilanjut, Rika. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara seiman yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsaku, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Mereka orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah hidup dalam Kristus sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Ayat 9. Saya lagi ya? Ya. Amin. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stahis yang kukasihi. Salam kepada Aples yang telah
Tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi dalam rumah Aristobulus. Amin. Herodion, temanku sebangsa, salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ayat 12, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara seiman yang bersama-sama dengan mereka. Amin. Ayat 15. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan kamu dari semua jemaat kudus. Jemaat Kristus, sorry. 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang dan orang-orang yang tulus hatinya. Ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik, dan bersih terhadap hal yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Amin. Oke, ayat 23 dan 24. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara seiman kita. Anugerah Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Ayat 27 sangat baik ya. Kita boleh baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Bagi Dia Satu-satunya Allah yang penuh hikmat, Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai. Amin. Oke. Jadi si Tuhan ya, teman-teman sekalian, dari malam ini kita juga bisa kembali melihat ya penutup daripada kitab Roma ya. Sungguh amat baik ya. Sekarang kita mungkin mundur sedikit, saya izin sharing aja sedikit, nanti kalau ada yang mau tambahkan silakan. Jadi di pasal pertama sampai pasal 16 ini sekali lagi ada pokoknya ya dari kitab Roma, yaitu adalah Injil Allah membuat orang-orang dosa menjadi anak-anak Allah untuk menyusun tubuh Kristus yang diekspresikan sebagai gereja-gereja lokal. Nah, ini boleh dihafalkan ya, sehingga kita juga bisa melihat untuk apa Rasul Paulus menulis kitab Roma. Amin. Si Tuhan ya, kita masuk lagi ke pasal 16. Di sini dibilang ya di ayat pertama, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari seiman kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ya,
Dikatakan apa? Semua Rasul Paulus ketika dia selesai melayani, ya dari pasal 1 sampai 15, dia memiliki satu kedambaan supaya mereka bisa saling menerima, ya menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, maka banyak sekali perkataan salam, salam ya, salam. Salam kepada Ampliatus, salam kepada Urbanus, ya, Apeles, ya, dan sebagainya. Nah, jadi dikatakan apa? Telah tahan uji dalam Kristus. Jadi, saudari, teman-teman sekalian, malam hari ini sebenarnya penghidupan kita seharusnya adalah penghidupan yang rela dan mau untuk dilatih. Ya, dilatih artinya tidak sembarangan orang bisa selesai atau lulus. Nah, maka perlunya mereka yang tahan uji. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ya beberapa pasal yang lalu, bagaimana melalui ketekunan, ya ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Jadi kalau hari ini kita tidak tekun dalam mengasihi Tuhan, tidak tekun dalam mencari kehendak Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang seperti Rasul Paulus, yaitu tahan uji. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya ayat 13, ya Rufus, orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Wow, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi Rasul Paulus benar-benar menjadi teladan bagi kita. Karena apa? Karena dia bisa memiliki begitu banyak orang di dalam hatinya atau di dalam pelayanannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana penghidupan kita hari ini? Sudahkah memiliki orang di hati kita? Atau malah sekedar, oh iya, aku hidup hari ini selesai. Setelah menjadi orang Kristen hari ini selesai. Ya. Nah, hari ini ada Kak Ray, ya. Kak Ray begitu menjadi teladan juga ya di Papua, Manokwari, begitu banyak mahasiswa yang dilayani. Ya, nanti mungkin juga kalau mau sharing boleh nggak ya? Nah, tapi apa? Kita malam ini kembali bersyukur bahwa di ayat 18 Paulus berkata apa, teman-teman? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena tidak berbagian dengan ayat ini. Ya, kita bukanlah orang-orang yang melayani perut, tapi melayani Kristus. Ya, kita bukanlah orang-orang yang hanya datang kepada baca Alkitab, ya doa maupun bersekutuan hanya untuk ya udah supaya aku kenyang. Enggak, saudara ya. Tapi teman-teman sekalian, malam ini kita datang baca Alkitab, kita berdoa ya setiap hari maupun pribadi maupun bersama-sama. Semuanya untuk apa? Tuhan dimuliakan. Nah, jadi Paulus kembali menutup pasal ini ya, pasal 16 dikatakan apa? Supaya yang kita mundur ayatnya ya 17, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Jadi hari ini biarlah Roh Kudus yang memimpin kita, ya, baik di kampus kita, ya, di lingkungan sekitar, ya, menjadi orang-orang yang mau dan tunduk kepada pengaturan Allah. Ya. Semoga Tuhan juga menjadi damai sejahtera kita, Tuhan menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Ya. Nah, sedikit lagi, mungkin dari aku ya. Nah, di ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Jadi di sini Paulus menekankan, benar-benar kita harus menjadi orang muda yang pure, ya, murni, bersih, ya, dari segala macam godaan, ya, dari segala macam tipu muslihat iblis yang begitu menarik kita hari ini, ya, karena secara tidak langsung juga iblis secara terus-menerus ya, dia mau kita jauh daripada Allah, sama seperti apa yang dia lakukan terhadap jemaat di Roma. Semoga kasih karunia ya juga Roh Kudus terus memimpin kita. Amin ya. Jadi semoga bagaimanapun situasi hari ini ya, begitu banyak hal yang membuat kita mungkin menjadi orang muda yang tertarik oleh hal lain gitu ya. Menyebabkan kita tidak ada bergairah ketika mau datang pada Tuhan ya. Di situ kita bisa memiliki hati seperti Paulus. Oh iya, ternyata bukan hanya aku yang demikian, tapi justru mungkin ada temanku yang lebih parah. Ya, mereka hidup aja, tapi nggak memiliki Kristus dalam hatinya. Atau sudah Kristen, tapi belum memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Nah, maka kita perlu memiliki
tekad ya seperti Paulus. Dia tidak berhenti berjeri lelah, dia terus berjalan, ya dia terus melayani ya sehingga orang-orang di sekitarnya boleh diselamatkan. Amin. Itu dari aku ya. Nanti kalau ada waktu mungkin aku akan simpulkan. Silakan dari teman-teman yang lain, saudari kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, dipersilahkan. Amin. Min, kalau aku terkesan ya dari awal pasal ini kan Paulus memberikan salam kepada begitu banyak orang. Jadi aku terkesan aja ternyata orang-orang yang mengikut Tuhan itu adalah orang-orang yang memang secara rohani itu pasti dijaga ya. Maksudnya Tuhan itu tidak pernah membiarkan Paulus itu mengerjakan segala sesuatu sendirian karena untuk mencapai satu tujuan yaitu kehendak Allah itu dibutuhkan begitu banyak orang. Maka di pasal ini tuh banyak sekali nama-nama yang Paulus sebutkan ya. Dan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang mendukung pelayanan Paulus pada saat itu. Nah, sebenarnya kan untuk memberitakan Injil kan bukan hanya sampai pada Paulus saja, tapi juga kita, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mengemban amanat ini. Jadi aku lebih kepada mengucap syukur ketika kita memberitakan Injil, membawa teman-teman kita datang kepada Tuhan tuh nggak perlu takut semua orang, maksudnya semua orangnya itu nggak ada satupun yang dukung kita. Tapi Tuhan juga pasti menyediakan orang-orang yang bisa support kita, walaupun secara jasmani nggak ada, tapi doa mereka tuh terus menyertai kita. Jadi aku kayak benar-benar mengucap syukur atas kehidupan bergereja ini ya, maksudnya banyak orang yang masih mau mendukung pelayanannya Paulus gitu. Dan aku juga terkesan Paulus di dalam segala kesulitan itu masih bisa memberkati orang gitu, masih bisa mendoakan orang, masih bisa memperhatikan orang. Jadi ya hari ini kita juga sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan perlu memperhatikan orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin nggak sepeka Paulus, tapi ketika kita terus datang kepada firman, membiarkan firman itu yang bekerja di dalam kita, otomatis kita menjadi orang yang memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi. Amin. Mungkin dari Kare, ada yang mau ditambahkan? Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya menikmati dari Roma 16 ini, hal ini korelasi dari penghidupan gereja yang sejati, ya, gereja yang sesungguhnya. Paulus menunjukkan perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang percaya yang sesungguhnya dan orang yang tidak percaya. Kenapa ditegaskan ya? Ada orang percaya yang sesungguhnya dan ada orang percaya yang kelihatannya percaya tapi sebetulnya dia tidak percaya Yesus. Ya, mungkin lebih cocoknya percaya diri ya. Karena di sini kita temukan ada orang-orang yang sebetulnya hanya untuk kepentingan perutnya. Jadi saudara, hari ini kita sebagai orang yang percaya, kita menjalani penghidupan gereja, kita perlu bergantung pada satu sumber. Ya. Di ayat 20 dikatakan dengan sangat jelas, ya, semoga Allah, sumber damai sejahtera. Ya. Jadi hanya melalui Allah yang menjadi sumber kita. Dan dia satu-satunya sumber. Ya, kita tidak bisa berharap dari hal-hal yang lain. Hanya Allah sumber damai sejahtera. Yang menghancurkan apa?
menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Nah, kalau kita bicara damai sejahtera, berarti di sini kita bisa melihat bahwa iblis pekerjaannya adalah membuat kaum beriman tidak mengalami damai sejahtera dalam penghidupannya, sehingga tidak menjadi atau tidak mengalami kehidupan orang Kristen yang normal. Inilah satu hal yang disayangkan. Ya, kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, tapi kehidupan kita senantiasa tidak mengalami damai sejahtera. Entahkah masalah kekhawatiran, entahkah masalah kesehatan, entahkah masalah persahabatan, dan lain sebagainya. Artinya, damai sejahtera itu tidak ada di dalam kita. Saya mengapresiasi bagaimana Paulus menyimpan nama-nama orang-orang yang dilayaninya, saudara-saudara seiman di dalam hatinya. Bahkan dia menyebutkan dengan sangat detail. Hari ini kita melihat bahwa Paulus adalah seorang yang sangat cerdas. Dia menyimpan kata-kata, perbuatan, bahkan kebaikan-kebaikan saudara-saudara seimannya yang telah mendukung pelayanannya selama di daerah di mana dia melayani. Puji Tuhan, ya. Paulus tidak hanya berbicara, namun dia juga memberi contoh. Bukan hanya dalam keadaan baik, namun juga dalam keadaan tidak baik, dia tetap menjadi berkat. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menikmati ya, bagaimana di Kisah Rasul ya, bagaimana ketika Paulus dalam penjara, ya, justru dari dalam penjara dia memberikan penghiburan ya kepada jemaat-jemaat. Ya. Kalau kita lihat situasi Paulus, ya, seorang yang di dalam penjara itu harusnya diberi penghiburan ya, tapi sebaliknya dari dalam penjara dia memberikan penghiburan. Nah, saudara-saudari, apakah kehidupan kita bisa melakukan hal seperti ini? Dalam keadaan yang tidak baik pun, apakah kita masih bisa memberi penghiburan pada orang-orang yang di luar? Ya. Khususnya orang-orang yang belum percaya. Ya. Oh, Tuhan. Kiranya Tuhan merahmati kita semua ya. Bagaimana pelayanan Paulus menjadi garam dan berkat. Menjadi terang dan gambaran Allah yang hidup. Ya. Di sini banyak kata-kata salam-salam ya, salam kepada begitu banyak orang-orang yang telah dia jumpai. Akan tetapi dipertegas lagi di ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada. Ya. Waspada ini adalah kata-kata yang bukan hanya untuk saudara-saudara seiman Paulus pada masa itu saja. Namun hari ini kita juga perlu mengingat perkara ini. Kita perlu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan, batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Nah, saudara, kiranya Tuhan merahmati kita ya, untuk kita berkontak dengan Tuhan ya, agar kita betul-betul mengingat ya, bahkan Roma 16 ayat 17 ini menjadi rambu-rambu buat kita ya, menjadi satu pasal buat kita, agar ketika kita dalam situasi yang sedemikian, kita perlu tetap tinggal dalam hidup gereja. Mengapa? Karena ketika kita bertemu pengajaran yang menimbulkan perpecahan, maka kita perlu kembali kepada Kristus. Kristus yang adalah mempersatukan. Kristus yang adalah
membawa kita mengalami damai sejahtera itu. Dan bukannya perpecahan. Puji Tuhan. Ya. Amin. Kiranya Tuhan merahmati kita semua. Amin. Amin. Amin, sangat baik ya. Terima kasih Kak Ray. Jadi ya demikian ya teman-teman sekalian, sudah sangat disimpulkan dengan baik ya bagaimana Paulus ya begitu memiliki hati ya sama seperti Tuhan ya, dia mau menyelamatkan banyak orang. Nah, maka ayat 27 Paulus menutupnya dengan perkataan, bagi dia satu-satunya Allah ya yang penuh hikmat ya, sehingga melalui Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semoga melalui pembacaan kita malam ini ya kita juga boleh membawa ya apa yang telah kita dapat, kita mau share ke sosial media, ke status ya juga boleh ya, sehingga banyak orang juga bisa merasakan kasih daripada kita kepada mereka. Amin. Saya rasa cukup ya, kita baca sudah sampai menit 30. Ya semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat tadi juga bisa menjadi dorongan agar kita semakin ada hati untuk mengasihi orang lain, termasuk keluarga dan teman-teman di sekitar. Puji Tuhan, kita sampai di sini, mari kita tutup dalam doa. Kita sehati, semoga Tuhan merahmati. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih kepadamu, kami berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau juga akan mendapatkan setiap teman-teman kami, keluarga, juga siapapun yang kami temui, agar mereka Tuhan boleh menjadi orang yang kami kasihi dan bahkan bisa ada dalam hati kami. Inilah teladan Rasul Paulus. Ya, biarlah Tuhan firman-Mu tidak hanya sekedar lewat malam ini saja, tapi juga tinggal dalam hati kami. Kehadiran kami yang hadir, juga yang mungkin teman-teman kami belum dapat hadir, sertailah mereka, hingga kami Tuhan bersama-sama boleh kembali hadir untuk menikmati, mendapatkan perkataan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sampai di sini.